Baik, terima kasih Pak Luhur. Saya ke Pak Normal nih. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari Pak Luhur, memang ada beberapa kekuatan yang bisa diberikan oleh wakil dari pasangan ini. Nah, untuk masa sekarang masih dalam status pandemi, kira-kira yang paling dilakukan wakil pasangan ini, kira-kira saran yang bisa atau solusi yang bisa dilakukan oleh wakil agar meningkatkan elektabilitas dari pasangannya. Silakan Pak. Ya, di di ilmu manajemen itu ya, terutama manajemen pemasaran kan kita kenal ada penawaran langsung dengan penawaran tidak langsung ya. Ya. Itu kalau orang kuliah di manajemen pasti diajarkan di perkuliahan. Nah, sama dengan menawarkan kandidat, saya kira pasti penawaran langsung akan lebih baik daripada penawaran tidak langsung. Persoalannya saya lihat ini dengan PKPU yang muncul kan KPU mendorong supaya penawaran tidak langsung yang lebih banyak. Ya, penawaran langsung itu adalah penawaran yang langsung ke masyarakat ya. Makanya di masa kampanye itu memang penawaran langsung banyak terjadi di situ, misalnya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kadang sampai rapat umum. Nah, yang model begitu kan sudah dilarang ya, terutama di daerah zona merah itu tidak dimungkinkan. Seperti Makassar ya, pasti sudah tidak bisa lagi rapat umum. Bahkan pertemuan-pertemuan terbatas tentu dibatasi sesuai dengan kapasitas jumlah ruangan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu para kandidat harus mencari cara dan inovasi supaya tingkat elektoralnya itu bisa tetap naik walau tidak menawarkan secara langsung dirinya kepada masyarakat. Ya. Tentu cara pertama menurut saya penawaran tidak langsung itu harus diefektifkan lewat daring ya, dalam jaringan. Misalnya dengan memanfaatkan berbagai saluran-saluran dan platform yang ada di media sosial ya, itu tetap saja menjadi. Nah, di situ akan dilihat kreativitasnya tim-tim nanti ini, siapa yang paling kreatif untuk kemudian bisa menarik pemilih lebih banyak untuk mengakali keterbatasan dalam penawaran langsung ini. Nah, tetapi yang kedua menurut saya, penawaran langsung tetap harus dilakukan. Ya. Nah, penawaran langsung ini bisa dilakukan dengan door to door misalnya. Ya. Menugaskan tim-tim jaringan kita di bawah, tim konsultan yang ada di kita untuk melakukan door to door. Yang langsung menyasar kakak atau rumah tangga. Ya. Yang kedua, pertemuan terbatas tetap saja bisa dilakukan. Kandidat bisa berkeliling walaupun itu terbatas sebenarnya pergerakannya. Kandidat tetap bisa berkeliling, tidak boleh dia stagnan hari ini. Terutama 02 ini untuk menopang elektoral atau elektabilitas dari 01-nya tentu harus lebih banyak jalan ya. Maka siapa yang paling banyak jalan tentu dia akan lebih banyak mendapatkan elektoral yang lebih bagus. Jadi menurut saya itu tadi dua cara yang bisa dilakukan untuk saat ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kandidat ini beserta tim yang ada tim yang mendampinginya tentu harus punya banyak inovasi dan terobosan-terobosan yang bisa menaikkan elektoral mereka untuk mendukung 01. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurmal. Saya terakhir kembali ke Pak Holis. Ini kalau tadi kita lihat dari kekuatan calon dan juga wakilnya, ini memang sedikit membuat kita berpikir bahwa memang kalau figur yang belum familiar di mata masyarakat itu harus menggunakan cara-cara tertentu, apalagi di masa pandemi ini. Untuk Pak Holis, kira-kira bagaimana caranya membentuk the best team di Pilwali nanti, karena kalau kita lihat pilkada sebelumnya ada pasangan yang didukung oleh segelintir partai tapi kalah juga dengan kota kosong. Jadi kira-kira untuk menciptakan the best team ini seperti apa kalau dari Pak Holi sendiri? Silakan. Tentunya tim yang best atau tim yang baik itu, the great team adalah tim yang efektif. Ya. Dan bagaimana menciptakan atau membangun tim yang efektif, ya tentu polanya harus seperti piramida yang benar, ya kecil di atas, kemudian besar di bawah. Faktanya selama ini dengan menggunakan model konvensional, banyak kejadian justru itu strukturnya seperti piramida terbalik. Jadi gemuk di atas, elitnya yang gemuk, tapi tim di level grassroots-nya itu kurus sedikit. Jadi kedengarannya ramai, bunyinya ada tim ini, ada tim itu, dan seterusnya.
tapi faktanya kerja-kerjanya tidak efektif, kinerjanya lemah. Nah, kalau tadi Pak Nurmal menyarankan door to door campaign atau DTDC, maka Insight menawarkan device to device campaign. Jadi dari perangkat ke perangkat, tidak lagi membutuhkan kontak fisik atau tatap muka secara langsung. Kenapa Insight menyarankan itu? Karena tentu resiko penularan COVID masih cukup tinggi kalau kita memaksakan kontak fisik dalam jumlah yang masif. Kemudian yang kedua, sebetulnya peluangnya sudah sangat terbuka karena jangkauan potensial media digital di Makassar itu sudah lebih dari 70% populasi pemilih. Data yang kami kumpulkan itu juga menunjukkan bahwa rata-rata pengguna media digital di Kota Makassar itu menghabiskan waktunya kurang lebih 3,5 sampai 4 jam dalam sehari untuk memanfaatkan media digital, entah itu bermedia sosial atau menggunakan aplikasi chatting atau menonton YouTube dan lain-lain. Artinya paradigma atau persepsi kita terhadap media digital itu tidak bisa lagi seperti di waktu-waktu sebelumnya. Sebelumnya kan orang mempersepsikan media digital itu dunia maya, dunia yang tidak nyata. Sekarang kenyataan itu pindah ke dalam smartphone. Kenyataan itu tidak lagi sekedar di luar daring, tapi sudah ada di dalam jaringan. Seperti yang saat ini sedang kita lakukan, ini kan bukan maya, ini nyata bahwa kita sedang berdialog dengan difasilitasi oleh Celebes TV. Jadi sebetulnya peluangnya sangat terbuka, tinggal bagaimana seperti kata Pak Nurmal tadi, bagaimana kreativitas dan bagaimana inovasi-inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Holis atas masukan dan sarannya. Dan terima kasih juga Pak Luhur atas waktunya hari ini memberikan pendapatnya, dan juga Pak Nurmal. Semoga mendekati pilkada nanti kita masih diberikan waktu untuk kembali berbincang terkait dari di Makassar nanti. Dan kita tinggal tunggu siapakah tim atau tim yang paling efektif seperti kata Pak Holis tadi. Karena dukungan partai yang kuat ataupun wakil yang cerdas itu belum bisa menjamin ternyata menjadi tim yang efektif. Baik, terima kasih Pak Holis, Pak Nurmal, dan juga Pak Luhur. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurmal, Pak Luhur. Baik, saya Ade Febrian, pamit undur diri. Saksikan obrolan Kareposi hanya di Celebes TV, lokal lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.